Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Polisi menembak penjamret yang kerap mengincar warga negara asing. Polisi menetapkan seorang dokter klinik di Kuta Utara dalam kasus malapraktik. Nikmati kelezatan ayam guling di warung tepi sungai Kota Denpasar. Pasangan calon gubernur Bali nomor urut 1 memasang alat peraga kampanye berupa baliho di depan kantor Bawaslu di Jalan Merdeka, Bangli. Baliho ini menjadi perhatian Bawaslu karena berdiri di lokasi terlarang sehingga tidak sesuai dengan APK yang difasilitasi KPU. Meskipun setiap pasangan calon boleh menambah dan mencetak sendiri alat peraga kampanye maksimal 200% dari yang difasilitasi KPU, namun ukuran dan desainnya harus sesuai dengan ketentuan. Komisioner Bawaslu Bangli Inengah Purna memastikan baliho tersebut melanggar peraturan dan seharusnya segera diturunkan. Nah, terkait dengan pemasangan itu tentu yang bersangkutan lah yang tahu seperti itu. Ya kami memang tetap menghimbau agar di tempat-tempat yang kantor maupun di depan OPD tidak terpasang hal-hal seperti itu. Tetapi kita akan lakukan perlakuannya sama, yang jelas sama, tidak ada yang istimewa, baru dipasang begini cepat, baru dipasang yang lain lambat, tidak ada, karena kita tetap melakukan sesuai dengan tupoksi yaitu SOP. Kendati demikian, Bawaslu tidak berwenang menurunkan baliho tersebut. Sesuai mekanisme, Bawaslu Bangli akan merekomendasikan pelanggaran tersebut ke KPU yang akan mengambil langkah selanjutnya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming saat ini resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentu masyarakat menaruh harapan bagi kedua pemimpin ini melanjutkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama juga diungkapkan warga dan mahasiswi di Bali. Mereka mendesak duet Prabowo Gibran memperhatikan dan mengayomi rakyat miskin tanpa pilih kasih. Biar bisa mengayomi masyarakat seluruhnya, tidak pilih kasih. Apapun itu yang didapat untuk masyarakat, biar adil. Itu untuk dari presidennya. Untuk presiden baru yang akan dilantik, semoga presiden baru bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, intinya merakyat dan membawa kemajuan untuk Indonesia. Nah, terus untuk harapan lagi ke depannya, semoga presiden kita bisa memimpin dengan baik. Pada 20 Oktober, Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming resmi dilantik. Presiden Prabowo selanjutnya membentuk kabinet baru, sebagian diantaranya berisi kabinet pemerintahan sebelumnya. Banyak pihak berharap Prabowo akan melanjutkan program dan kebijakan pemerintah sebelumnya, seperti membangun infrastruktur dan membenahi sektor penegakan hukum dan ekonomi. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Dengan generasi muda Pak Mas. Pemerintah daerah Gianyar berupaya mengembalikan usaha kerajinan perak di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, yang pernah berjaya di era tahun 1980 sampai tahun 1990-an.
Desa Celuk selama ini dikenal sebagai sentra kerajinan perak. Wisatawan domestik maupun mancanegara kerap datang ke sini untuk berbelanja kerajinan perak. Namun kini, masa kejayaan itu sudah pudar. Generasi penerus saat ini jarang menekuni usaha kerajinan orang tua mereka. Kalaupun ada, mereka hanya mengerjakan pesanan sekedarnya. Itu pun dilakukan perajin berusia lanjut. Perajin di sini juga tidak fanatik lagi menggunakan bahan baku emas dan perak. Mereka lebih fleksibel menggunakan bahan lain untuk mengurangi biaya produksi. Untuk menggairahkan usaha kerajinan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan pelatihan secara kontinu kepada para perajin. Pemkab berharap pelatihan bisa meningkatkan kualitas kerajinan dan tata kelola usaha agar mampu bersaing di tengah produk sejenis yang saat ini banyak masuk ke Bali. Para pengrajin memahami bagaimana cara bersaing di pasaran yang lebih luas, kemudian meningkatkan kualitas daripada perak, dan pengelola kita ingatkan bahwa bagaimana mengikuti perubahan-perubahan untuk kemajuan teknologi. Karena kita kan ingin bersaing di pasaran tersebut. Kita tidak lagi bisa menggunakan teknologi manual. Kita harus mengikuti teknologi yang semakin berkembang. Emas dan perak kita memproduksi alpaka, terus aluminium, kuningan, tembaga, itu kita memproduksi barang itu sesuai dengan pesanan customer. Karena kalau kita berbicara tentang pelestarian emas dan perak, kita harus bisa menghidupi tukang-tukang yang selama ini bekerja untuk kita. Jadi apa kebutuhan customer, apa kebutuhan pasar, itu yang harus kita bikin untuk mereka bisa hidup. Untuk membangkitkan produksi perak ini, perajin berharap Pemkab membuka peluang dengan menyelenggarakan lebih banyak pameran berskala internasional sehingga perajin bisa bersaing dan meningkatkan kualitas kerajinan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.